Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pak Opik sangat rindu ingin bertemu kalian, tapi Allah belum mengizinkan dan kita masih dalam keadaan pencegahan COVID-19, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan sekarang ini kita akan belajar kata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Sebetulnya ini pelajaran mengulang, tidak apa-apa, yang penting kalian bisa lebih paham. Baik, kita awali belajar ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita akan belajar mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Maksud mengidentifikasi di sini adalah mencari kalimat efektif dalam teks eksplanasi atau menemukan informasi-informasi yang penting dalam teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi seperti pada minggu yang lalu bahwa merupakan teks yang berisi informasi berupa penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Misalnya terjadinya gerhana pelangi, tawuran pelajar, pencemaran air dan sebagainya. Jadi teks eksplanasi ini teks yang bersifat faktual, nyata ya. Nah, jadi bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasakan ya. Kemarin ciri-cirinya sudah. Oke, sekarang informasi dalam teks eksplanasi ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Jadi kalimat efektif sudah, kemudian teks eksplanasi sudah, kemudian hari ini kita akan ulang lagi. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun dengan memperhatikan PUEB ya, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata baku. Kata baku itu kata yang sudah ditetapkan menjadi bagian kata Indonesia. Apakah itu asli dari bahasa Indonesia maupun dari serapan bahasa asing yang sudah ditetapkan cara pengucapannya, cara penulisannya itu ya. Baik, sekarang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, sesuai tadi sudah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua itu berurutan, ada subjek, ada predikat, ada objek. Oke. Yang ketiga bermakna logis, artinya mudah bisa dipahami ya, bisa dipahami, masuk akal. Yang keempat singkat, yang kelima adalah jelas. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini juga kita akan bahas dulu tentang kata baku. Kata baku itu merupakan kata yang penulisannya telah sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Ciri-cirinya tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, meskipun serapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing ya. Kemudian bukan bahasa percakapan sehari-hari atau bahasa gaul. Nah, misalkan saya menjadi gue, itu bukan kata yang baku. Lo, gue, ente, nah, ya itu bahasa yang digunakan sehari-hari, apalagi bahasa gaul yang sekarang ya. Misalkan slow jadi Wallace, nah itu bahasa gaul seperti itu tidak digunakan, tidak termasuk kata baku. Kemudian pemakaian imbas secara eksplisit, secara nyata ya. Contoh baca jadi membaca, pakai imbuhan-imbuhan yang sesuai, imbuhan me, ber, pe ya.
Kemudian tidak rancu, artinya jelas, artinya jelas. Kemudian maksudnya jelas, sehingga pembaca mudah memahaminya. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada sebuah contoh penulisan kalimat efektif dari teks eksplanasi atau dari teks yang bersifat nyata, ya, pernah kejadian itu eksplanasi. Di sini ada sebuah bacaan yang bernama bacaan ini diambil dari Bu Pena halaman 186 sampai 187. Ada sebuah bacaan. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623, merupakan penemu kalkulator. Pada tahun 1642, Pascal menciptakan mesin penghitung pertama. Mesin hitung tersebut dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian dengan cepat. Meskipun sederhana, akan tetapi penemuan Pascal tersebut merupakan awal mula kalkulator modern yang digunakan kita saat ini. Pascal menciptakan mesin hitung tersebut untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas buku pajak. Nah, di sini ada perbaikan kalimat efektif dan kata baku. Oke. Blaise Pascal merupakan penemu kalkulator, lahir pada tanggal 1623. Pada tahun 1642 Pascal menciptakan mesin hitung pertama. Ya. Oke. Kata bakunya itu mesin penghitungan, ya. Pascal menciptakan mesin hitung, mesin penghitungan. Nah, menyiptakan jadi menciptakan, ya. Nah, itu ya. Nah, kalian juga untuk kata baku ini bisa dilihat dari kamus online, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah kata tersebut merupakan kata baku atau tidak, bisa kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Bisa kalian tinggal ketik KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka muncul. Tinggal ketik kata tersebut, apakah kalau ada maka itu termasuk kata yang baku yang sudah masuk dalam PUEB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, semakin kita sering mencari apakah kata tersebut baku dan tidak, akan kita semakin tahu bahwa kata tersebut ditulisnya seperti begitu. Contoh, misalkan kata jadwal. Jadwal ini dari bahasa Arab, tapi udah ditetapkan cara penulisannya. Jadwal, ada yang pakai U, ada pakai W. Yang baku itu pakai W. Nah, semacam itu ya. Nah, sebagai kalian untuk latihan, boleh kalian temukan informasi penting pada tiap paragraf menggunakan diagram ya. Nah, tuliskan kata tidak bakunya, kemudian yang tidak baku itu bagaimana cara membakukannya, cari di kamus ya, yaitu dengan judul penemu kereta api, yaitu William Murdoch ya. Dan tulis jawabanmu di buku paket, jangan lupa kirim secara japri via WA. Oke, ke Pak Opik ya. Anak-anakku sekalian, sekali lagi Pak Opik simpulkan bahwa kalimat efektif itu digunakan dalam penulisan cerita-cerita yang bersifat nyata, tidak dongeng. Ya. Nah, kemudian katanya juga kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif sudah kalian pahami ciri-cirinya sebelumnya. Nah, kalian silahkan sekarang pelajaran pengulangan ini kalian bisa memahami di latihan halaman 202. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu diberi lindungan Allah dan ilmu kita bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.